Assalamualaikum, hari ini saya akan bahas 3 saham, ada Toto, SPTO, sama Sido. Karena sudah kuartal 2 jadi mereka update, sekalian aja kita bahas, lanjutin rangkaian series review saham kuartal 2. Oke, langsung saja ke laporan keuangan. Pertama ada Sido ya, aset lancar, ini kas setara kas, ini oke, tapi walaupun ini turun ya 800 miliar ke 600 miliar ini karena persediaan naik, sehingga mungkin cashnya juga sebagian keseret ke situ. Piutangnya juga turun karena salesnya juga turun, jadi wajar aja kalau cashnya turun. Total aset lancar juga turun sekitar 300-an miliar. Aset tidak lancarnya turun dikit sehingga total aset juga turun sekitar 300-an miliar. Tapi menurut saya ini tidak ada masalah ya, aman-aman saja. Liabilitas aman, utang usaha, total liabilitas aman. Ini malah turun, bagus banget karena liabilitas itu beban, jadi makin sedikit bebannya makin oke. Total ekuitas aman, turun sedikit tapi aman-aman saja. Terus penjualan, nah ini penjualan turun sedikit, dia turun 3,6%. Kemudian beban pokok juga turun sehingga laba brutonya turun, tapi intinya laba bruto itu secara persentase turunnya lebih gede daripada penjualan sih. Cuma kalau beban pokoknya ikutan turun itu lebih baik ya. Jadi manajemen secara cara menjaganya juga lumayan oke. Terus laba usaha turun, laba periode berjalan so-so ya, turun hanya sekitar 8 miliar. Sehingga nilai totalnya di laba per saham ini hanya turun 0,9% dibandingkan kuartal 2 tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di detail penjualan, memang semua segmen itu turun, baik jamu herbal, suplemen, makanan, minuman, farmasi, semua turun. Kalau semuanya turun ini berarti ada yang aneh sebenarnya, ada sesuatu yang perlu dicek mengenai jualannya Sido. Apakah sudah pada tidak minat, apa peminatnya kurang, atau apa marketing kurang jalan atau gimana, itu yang harus dicek oleh manajemennya Sido. Overall kuartal 2 so-so ya, aman-aman saja, tidak growth tapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, untuk grafik harga sahamnya memang di hari Jumat kemarin turun, volume cukup besar dan ini masih ada kemungkinan berlanjut kalau kondisinya seperti ini. Artinya kepercayaan investor bisa jadi juga mempertanyakan Sido. Kalau melihat memang trennya ya dari Maret 2022 ini sepertinya ini highestnya ya, titik tertingginya mereka. Dari sini sampai harga sekarang itu sudah turun 53%. Jadi jauh banget sebenarnya. Dan memang secara kondisi bisnisnya pun Sido turun. Nah, nanti sekalian aja kita bahas di yieldnya, dividen berapa sih kira-kira gitu ya. Terus kita lanjut ke perusahaan kedua yaitu SPTO. Di SPTO total cash itu posisinya juga turun. Kemudian persediaannya juga naik, ini hampir mirip ya, sama persis dengan Sido. Total asetnya naik, tapi kalau untuk SPTO beda dengan Sido. Dan total aset tidak lancar turun sehingga total asetnya semua itu naik sedikit. Jadi aman-aman saja. Liabilitas aman ya, naik sedikit tapi masih aman. Liabilitas jangka pendek, jangka panjangnya juga turun sehingga total liabilitasnya tetap ya, cenderung naik sedikit. Ekuitas aman. Terus pendapatan itu turun sedikit 2,9%. Laba bruto turun 1%. Laba usahanya turun 6%. Dari sini kalau kita tarik di laba per saham, ini turun 6,6% di SPTO. Jadi tidak seperti Toto. Toto sih naik ya. Itu untuk SPTO. Terus kalau kita lihat di detail pendapatan, di penjualan ini barang lokal kondisinya turun, barang impor naik. Jadi sepertinya segmen yang premium ini naik ya. Barang lokal ini mungkin segmen yang menengah bawah itu turun, artinya daya belinya mungkin saja masyarakat turun sehingga subtotalnya turun dan pendapatan sewa naik. Namun ketika di total semuanya itu jadinya turun. Itu adalah untuk pendapatannya SPTO. Dari sisi grafik kemarin sempat turun di hari Kamis dan Jumat. Ini ada
open dan close-nya sama. Volume lumayan sih untuk yang hari Kamis ya. Jumat juga masih ada pergolakan dan sepertinya ada yang nampung. Saya nggak lihat broker summary karena percuma aja ngelihat jangka pendek kalau kondisi seperti ini. Saya sih lebih pengen santai saja ya, sesuai dengan tagline-nya ya, investasi anti ribet ya, pengennya simple saja. Ini untuk SPTO, nanti sekalian aja kita bahas di screener. Secara harga ini masih ada potensi ya, potensi turun atau bertahan di harga itu atau di kondisi ini. Selanjutnya ada Toto. Nah, ini Toto ini yang membaik. Kas setara kas aman ya, naik. Kemudian total liabilitas aman walaupun naik sedikit tapi aman. Ekuitas juga oke, aman. Pendapatan naik, nih naiknya luar biasa, pendapatannya gacor banget ya, 9,7%. Kemudian beban pokok juga ikutan naik, tapi laba brutonya bisa dipertahankan naik. Laba brutonya naik 36% dibandingkan periode yang sama sebelumnya. Terus beban usaha dan seterusnya ya, laba usaha naik, pendapatan keuangan dan seterusnya, sehingga membuat laba per sahamnya juga naik nih, 16 dari 10 ke 16 ya, sekitar hampir 60%. Terus kalau dilihat dari sisi arus kas ini juga naik, artinya penjualannya memang benar-benar ya naik gitu ya. Dan lihat di detail pendapatan dari model saniter ini naik baik grup Toto maupun non Toto. Jadi ini kabar yang bagus untuk Toto. Kemudian fitting, ini fitting tuh berarti keran dan lain-lain. Di grup Toto turun tapi non grup Toto ini naik. Jadi ini bagus juga. Kemudian dari sistem dapur ini naik untuk pendapatan dari pihak ketiga. Ini grupnya Toto, artinya SPTO itu ya, grupnya Toto ya SPTO. Makanya tadi SPTO turun. Ini non grupnya Toto itu naik. Jadi dia ditopang oleh non grup atau ditopang oleh di atas di luar SPTO. Terus secara geografis lokal oke, naik, fit saniter naik, peralatan dapur naik, elektronik naik semua. Nah, ekspornya yang turun ya, fitting ekspor turun, saniter naik, peralatan sistem dapur turun drastis, dan peralatan elektronik dan aksesoris turun drastis. Jadi ternyata yang turun itu adalah yang produk ekspor. Jadi untuk Toto posisinya di lokal masih berjaya banget. Nah, kalau dilihat dari detail beban pokok penjualan ini juga sepertinya normal-normal saja ya. Naiknya itu gara-gara jualannya juga naik, tapi in total itu masih aman-aman saja. Dari grafik untuk Toto kemarin sempat naik di 4 hari terakhir. Ini hari tanggal 29 Juli. Lumayan ini volume, kemudian ada turun di 31 Juli tapi volumenya dikit. Kemudian hari Jumat naik lagi. Jadi masih bertengger di area ini. Biasanya ya gitu ya, habis laporan keuangan ada gap. Sama seperti PBSA yang kemarin kita bahas. Ini karena kondisinya bagus, jadi ya itu sentimennya bagus. Tapi kita kan nggak mengikuti sentimen seperti itu terus-terusan. Karena kita adalah dividen investor. Kalau lihat dari grafik totalan dari harga tertinggi ya di 2015 ini pernah mencapai 700. Jadi ini sekarang 200, itu minusnya sudah 67%. Nah, ini harus dievaluasi dari sisi yield ya. Tetap dari sisi yield. Jadi walaupun sudah turun begini, kalau yieldnya nggak bagus ya berarti kita nggak perlu masuk. Tapi kalau yieldnya bagus sebagai investor dividen ya, yang mengharapkan dividen, kita bisa mempertimbangkan untuk masuk di sana. Nah, kesimpulannya gimana? Ini kita langsung aja ke Toto, SIDO dan SPTO. Price terakhir Toto 244, SIDO 486, SPTO 650. Jadi ada yang naik 1%, turun 2%, ada yang naik 0,8%. Ini dividen November dan Juni. Jadi kemungkinan nanti di bulan November mereka bertiga ini akan bagi. Kalau ngelihat totalan di EPS ini, kalau sudah saya update ya, 32, 38, 79. Dengan payout rasio yang sebelum-sebelumnya
Toto 79%, Sido 100%, SPTO 66%. Posisi yield itu kemungkinan di 10% untuk Toto, 7,8% untuk Sido, SPTO di 8%. Jadi kalau kita urutkan sebenarnya adalah Toto, SPTO, dan baru yang terakhir adalah Sido. Nah, harga Sido ini turun-turunnya seperti ini itu masih tetap lebih mahal daripada harga yang lain tadi ya. Kalau menurut saya lebih mahal daripada harganya Toto. Toto juga ikutan turun sih, maksudnya turun banget dari yang tertinggi. Cuma tertingginya ini kan pada waktu di Desember 2015, jauh banget masih tahunnya jauh banget. Kalau dari sini kita tarik dari sini itu sebenarnya turun masih minus 32%. Jadi kondisi harga saham-saham ini sebenarnya masih di bawah dan menarik untuk kita ya, karena kita adalah dividend investing tipikalnya. Dan bisa juga untuk swing ya, swing 2 mingguan, 3 mingguan itu bisa dipakai untuk swing untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini. Secara historis 2023-2024 mereka juga bagi dividen Toto, SPTO dan Sido. Yieldnya kira-kira di 7% ya, 9% dan 10%. Range-nya ada di situ. Dan ini range yang bagus karena masih di atas bunga deposito. Oh ya, EPS ini yang disetahunkan ya. EPS disetahunkan tuh maksudnya nanti bakalan berubah ketika kuartal 3 dan kuartal 4-nya mereka update. Jadi hari ini itu tidak fix. Data yang sekarang saya sampaikan adalah data terbaru, sehingga nanti ketika ada kuartal 3 pasti butuh data yang baru lagi dan semua berubah. Jadi positioning sekarang berubah semua dengan kondisi kuartal 2 yang sudah update. Nanti saya akan coba urutkan, nanti saya update juga ke teman-teman terutama yang ada di member ya, yang ikut member biasanya saya urutkan untuk prioritas mana yang terbaik ya, yang bisa kita cicil-cicil dari sekarang. Bisa jadi yang kemarin kita cicil bisa jadi salah dengan kuartal 2 yang diupdate ini. Artinya kesalahan itu tidak bisa kita lanjutkan lagi, artinya porsinya nanti kita bisa atur-atur ulang ya, dengan porsi yang lebih baik. Maksudnya gini, kalau sekarang kita masuk di situ baru 3% dari equity untuk produk atau untuk perusahaan yang ternyata performanya nggak terlalu bagus, itu baru bisa kita alihkan ke yang lain. Makanya cara membagi saham tidak all in di satu saham itu seperti itu. Jadi resiko kita pecah-pecah ya, kita bagi 10 atau sampai 15 saham di dalam satu buah equity. Kemarin kan ada yang nanya juga, Nelly gimana bang? Nelly turun. Nah, Nelly belum saya bahas nih. Nelly turun kemarin kuartal 1 turun, kuartal 2 turun. Ya itulah resikonya kalau kita investing ya. Kalau kita memilih perusahaan yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi apakah itu berlanjut terus sampai kuartal 3 dan 4 ya kita tidak ada yang tahu. Tahunya nanti ketika kuartal 3 dan 4. Kita hanya bisa memprediksi. Cuma karena memang batu bara itu juga masih struggle banget, masih turun, masih belum menggeliat ya kuartal 2. Nggak tahu nanti kuartal 3 seperti apa. Ya berpotensi Nelly juga bisa melanjutkan performanya gitu. Apakah masih murah ataukah masih mahal ya nanti kita update di sana. Sekian dari saya untuk jadi masih ada ini ya. Ini jangan sampai kelewat nih. Dividend for living untuk Toto berarti 10,6 ya teman-teman ya. Dengan 10,6 maka kalau kita itu nabung selama 25 tahun ini hasilnya kira-kira 2 jutaan per bulan selama 25 tahun ya. 2 jutaan ini naik asumsi kenaikan 20% per 5 tahun. Untuk teman-teman yang belum pernah ngelihat ini, nanti lihat di video-video yang lain. Saya biasanya jelaskan agak detail, tapi di video ini supaya nggak terlalu lama, langsung saja kesimpulannya adalah di tahun ke-25 investasi kita akan membuahkan hasil kira-kira 33 juta per bulan. Artinya cukup ya target kita karena 18 juta per bulan. 18 juta ini diambil dari 10 juta per bulan hari ini, itu equal dengan 18 juta nanti ketika 25 tahun lagi dengan asumsi inflasinya 2,5%. Jadi ini periode kelima investasi kita jadi 3,7 miliar.
Kalau kita dapat 10,7 maka 400 juta itu dibagi 12 kira-kira 33 juta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.